Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata pelajaran geografi kali ini, kita akan membahas mengenai konsep geografi. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Jadi kita mempelajari tentang gejala-gejala nyata yang kita alami. Gejala abstrak tersebutlah yang nanti dinamakan konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10. Wow, banyak banget. Nggak apa-apa ya. Nah, yang pertama itu ada konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama ada konsep lokasi. Di mana tempat tinggal Anda? Ini sebuah pertanyaan mengenai lokasi ya, tentunya ya. Nah, konsep lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Nah, makanya tadi ada pertanyaan di manakah kalian tinggal. Nah, konsep lokasi ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama ada konsep lokasi absolut yang artinya kedudukan suatu objek berdasarkan posisi terhadap garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Yang artinya ini lokasi absolut itu tetap ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama itu tetap gitu. Nah, contohnya itu Indonesia ya. Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu lokasi absolut Indonesia. Nah, yang kedua ada lokasi relatif. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan kedudukan suatu objek terkait dengan keberadaan objek lain. Lokasi relatif biasanya disebut dengan letak geografis. Nah, kalau Indonesia jelas ya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ada Samudra India, India Australia ya, dan Samudra Pasifik, ada benua Asia dan Australia. Nah, contoh lainnya jelas tadi ya, di pertanyaan di awal, di mana lokasi Anda berada, gitu. Nah, itu udah termasuk konsep lokasi, tapi secara relatif. Nah, ini tergantung dari kalian yang menyatakan lokasi kalian terletak di mana. Ya. Kalau berdasarkan Google Map itu, yang ada titik koordinat, nah itu absolut ya. Tapi kalau cuma sebutan bahwa letak rumah saya di Gamping, nah itu konsepnya relatif. Terus yang kedua ada konsep jarak. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, ini pertanyaan mengenai jarak. Nah, bisa juga berapa jarak dari rumah kalian ke sekolahan SMA negeri kita. Nah, konsep jarak itu menyatakan ruang yang terdapat di antara dua objek. Nah, tentunya kalau jarak ada dua ya, dua objek gitu. Nah, contoh dari rumah ke sekolah itu kan ada dua objek, rumah dan sekolah. Nah, konsep jarak juga dibagi menjadi dua. Ada jarak absolut atau tetap ya. Yang namanya jarak absolut tetap itu menggunakan satuan ukur atau satuan panjang seperti meter atau kilometer. Nah, contohnya ya di gambar ada jarak antara Jogja Semarang sampai 121 km. Sedangkan jarak relatif
yaitu jarak yang diukur tidak menggunakan satuan meter, bisa menggunakan waktu tempuh dan biaya transportasi. Nah, contohnya tadi yang sudah dipertanyakan di depan. Berapa lama kalian sampai ke sekolah dari rumah? Itu konsep jarak relatif. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Konsep keterjangkauan atau aksesibilitas yaitu kemudahan untuk menjangkau suatu objek. Nah, ini mudah atau tidak ya, dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah itu jika terjangkau atau enggak ya. Terus yang keempat ada konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda atau mungkin danau ya. Nah, jadi bentuk-bentuk permukaan bumi ya. Nah, itu konsep morfologi. Terus yang kelima ada konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini itu berkaitan dengan hubungan timbal balik. Nah, ini interaksinya ya. Terus dan saling ketergantungan. Nah, ini interdependensinya. Nah, contohnya itu interaksi antara desa dan kota. Nah, kenapa disebut ada timbal balik? Ya, ketika di desa memiliki tenaga kerja, nah sedangkan di kota membutuhkan tenaga kerja. Dan sebaliknya ya, di kota ada fasilitas pendidikan, di desa itu fasilitas pendidikan masih sangat kurang. Nah, sedangkan ketergantungannya apa? Ketergantungannya itu biasanya dari kota ke desa, karena di desa itu menyuplai bahan makanan ya. Terus yang keenam. Yang keenam ada keterkaitan keruangan. Nah, ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Adanya sebab akibat tentunya ya. Contohnya, kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di wilayah hilir. Nah, ini ada keterkaitan antar ruang. Di hulu, bagian hulu itu rusak, ya di hilir, di bagian hilir sungai itu bisa menyebabkan banjir. Terus yang ketujuh ada konsep pola. Konsep pola ini itu berkaitan dengan bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Nah, apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal kalian atau Anda? Ya, nah ini biasanya itu bentuk dari pemukiman, mengelompok, menyebar, ya. Nah, itu contohnya. Yang kedelapan ada konsep aglomerasi. Nah, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, ini suatu pertanyaan ya. Karena apa? Karena konsep aglomerasi itu biasanya kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Ini selain kegiatan pusat kegiatan, contohnya kalau di kita ya di Jakarta itu kan pusat Indonesia. Nah, di situ kan pasti banyak kegiatan-kegiatan ya. Bisa juga nanti pengelompokan slum area. Slum area itu daerah pemukiman kumuh. Nah, itu biasanya kalau di bagian kota, nah ini di pinggiran-pinggiran kota. Biasanya di tepi-tepi sungai ya. Terus yang ke 9 ada konsep nilai guna. Nah, nilai guna itu kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh ya, apa fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Atau mungkin yang digambar ya, kalau digambar udah jelas ya, itu wilayah Candi Borobudur. Nilai gunanya apa? Wah, jelas ini buat pariwisata. Pariwisata meningkatkan
ekonomi di daerah sekitar. Nah, kalau di Jogja ini biasanya yang terkenal ya di wilayah Parangtritis ya. Itu nilai kegunaannya kan jelas pariwisata ya. Terus yang ke-10 atau yang terakhir, wah ini yang terakhir ya. Eh, Yang terakhir itu ada diferensiasi area atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Wilayah yang memiliki karakteristik khas. Ini namanya diferensiasi area. Contohnya, penduduk di sekitar pantai berprofesi, ini saya tipe ya, berprofesi ya. Berprofesi sebagai nelayan. Nah, ini kan khas. Sedangkan nanti mungkin di daerah gunung itu bisa juga menggunakan berprofesi sebagai petani gitu ya. Bagaimana? Kalau yang belum mudeng bisa cat ya. Sekian, semoga bermanfaat dan terima